Suara hujan deras mengguyur jalanan malam itu. Seorang pria lusuh berdiri di depan gedung mewah, pakaiannya basah, membawa keranjang kerupuk di pundaknya. Tatapan matanya kosong, tapi dalam. Dari dalam gedung terdengar suara musik meriah. Hari itu adalah hari pernikahan mantannya. Tiba-tiba seorang tamu berteriak, tukang kerupuk. Jangan berdiri di situ. Ini acara orang kaya." Pria itu hanya tersenyum tipis. Padahal, tak seorang pun tahu siapa sebenarnya dia. Hujan turun deras malam itu. Jalanan di depan gedung pernikahan terlihat licin dan penuh genangan. Lampu-lampu besar menyala terang, memantulkan kemewahan yang kontras dengan sosok pria yang berdiri di pinggir gerbang. Pria itu memakai baju sederhana yang sudah agak lusuh. Di pundaknya tergantung keranjang berisi kerupuk. Rambutnya sedikit basah, wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Namanya Raka. Ia berdiri cukup lama, menatap ke arah pintu masuk gedung. Dari dalam terdengar suara musik, tawa tamu, dan ucapan selamat. Malam itu adalah hari yang seharusnya tidak ia datangi. Tapi entah kenapa, langkahnya justru berhenti di sini. Seorang satpam mendekat sambil memandang dari atas sampai bawah. "Heh, kamu ngapain di sini? Ini acara nikahan, bukan tempat jualan," ucapnya dengan nada meremehkan. Raka hanya tersenyum tipis. "Saya cuma mau masuk sebentar, Pak." Satpam itu langsung menggeleng. "Gak ada undangan, gak boleh masuk. Apalagi bawa kerupuk begitu." Beberapa tamu yang baru datang ikut melirik. Ada yang tertawa kecil, ada juga yang berbisik-bisik. "Ih, tukang kerupuk nyasar ya? Acara orang kaya begini kok bisa ada orang kaya gitu sih?" Raka tetap diam. Tangannya menggenggam erat tali keranjang di pundaknya. Hujan semakin deras, tapi dia tidak bergeser sedikit pun. Dari dalam, pintu kaca terbuka. Seorang wanita keluar sebentar, mungkin ingin melihat sesuatu di luar. Gaun putihnya terlihat indah di bawah cahaya lampu. Raka menatap ke arah itu. Wajahnya berubah sedikit. Itu Dina. Wanita yang dulu pernah mengisi seluruh hidupnya. Dina sempat melihat ke arah gerbang. Tatapannya bertemu dengan Raka. Tapi bukannya mengenali, wajahnya justru menunjukkan ekspresi tidak suka. Dia menoleh ke satpam. "Pak, tolong itu orang disuruh pergi. Mengganggu pemandangan saja." Kalimat itu terdengar jelas. Hati Raka seperti tertusuk, tapi anehnya dia tetap tersenyum kecil. Tidak marah, tidak membalas. Satpam langsung mendekat lagi. "Kamu dengarkan? Pergi sekarang. Jangan bikin masalah." Raka menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Saya cuma mau kasih ucapan selamat." Satpam itu mulai kesal. "Ucapan apaan? Kamu pikir kamu siapa?" Belum sempat Raka menjawab, seorang tamu pria yang memakai jas mahal ikut menyela. "Udah, Pak. Orang kayak gitu gak usah diladenin. Nanti juga pergi sendiri." Tawa kecil terdengar lagi. Raka akhirnya melangkah sedikit mundur. Tapi bukan untuk pergi. Dia berdiri di bawah pohon kecil dekat gerbang, masih memandangi pintu masuk itu. Hujan terus turun. Air menetes dari ujung rambutnya. Di dalam gedung, acara semakin meriah. Nama Dina dan suaminya disebut berkali-kali oleh pembawa acara. Raka menarik napas pelan. Tangannya masuk ke dalam saku baju lusuhnya. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah undangan yang sudah agak basah. Undangan itu jelas bertuliskan nama Dina. Dia sebenarnya diundang. Tapi tidak ada satupun orang di sini yang percaya itu. Raka menatap undangan itu sebentar, lalu memasukkannya kembali. Matanya kembali ke arah pintu. Kali ini tatapannya berbeda. Lebih dalam. Seolah dia sedang menunggu sesuatu. Dan benar saja. Beberapa detik kemudian, dari kejauhan terdengar suara mobil mendekat. Bukan satu, tapi beberapa sekaligus. Lampu mobil-mobil itu terlihat terang menembus hujan. Raka tidak menoleh. Dia hanya berdiri diam.
Seakan semua yang akan terjadi berikutnya sudah ia rencanakan. Hujan belum berhenti. Dan malam itu baru saja dimulai. Suara hujan masih terdengar, tapi pikiran Raka sudah jauh ke masa lalu. Malam itu bukan pertama kalinya ia berdiri di luar sambil menahan perasaan. Dulu, ia sering berdiri di depan rumah Dina dengan perasaan yang sama, berharap semuanya baik-baik saja. Raka dan Dina dulu bukan orang asing. Mereka dekat, sangat dekat. Bahkan banyak orang mengira mereka pasti akan menikah. Dulu, Raka hanyalah pria biasa. Ia bekerja seadanya, penghasilannya cukup untuk makan, tapi tidak lebih. Sementara Dina punya impian hidup besar. Ia ingin rumah mewah, mobil bagus, dan kehidupan tanpa kekurangan. Awalnya Dina menerima keadaan Raka. Mereka sering makan sederhana bersama, tertawa tanpa beban, dan saling menguatkan. Tapi semua mulai berubah saat Dina melihat teman-temannya hidup lebih mewah. Suatu malam, Dina duduk di depan Raka dengan wajah serius. "Aku capek, Rak," katanya pelan. Raka bingung. "Capek kenapa?" Dina menatapnya dalam-dalam. "Capek hidup begini. Semua serba pas-pasan. Aku pengen hidup yang lebih baik." Raka mencoba tersenyum. "Kita bisa pelan-pelan, Din. Aku lagi usaha, percaya sama aku." Tapi Dina menggeleng. "Pelan-pelan itu sampai kapan? Aku gak mau nunggu lama." Kalimat itu terasa berat. Raka terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Hari-hari setelah itu jadi berbeda. Dina mulai sering membandingkan Raka dengan pria lain. "Kamu lihat gak, teman aku itu? Pacarnya udah punya mobil. Kerja kamu itu gak jelas, Rak. Masa depan kita gimana?" Raka hanya bisa diam. Ia berusaha lebih keras, mencari tambahan kerja, bahkan sampai kelelahan. Tapi di mata Dina, itu belum cukup. Sampai akhirnya, hari itu datang. Hari yang tidak pernah Raka lupakan. Dina berdiri di depannya dengan wajah dingin. "Aku udah ketemu orang lain," katanya tanpa ragu. Raka seperti tidak percaya. "Maksud kamu?" Dina menarik napas. "Dia bisa kasih aku kehidupan yang aku mau. Aku gak bisa terus sama kamu." Raka mencoba menahan emosi. "Jadi, selama ini aku apa buat kamu?" Dina menjawab tanpa perasaan, "Kamu baik, tapi itu gak cukup." Kalimat itu menghancurkan segalanya. Raka tidak marah. Tidak teriak. Ia hanya menatap Dina beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu yang kamu mau, aku gak akan maksa." Sejak saat itu, Raka pergi. Tanpa drama. Tanpa memohon. Ia menghilang begitu saja dari kehidupan Dina. Orang-orang bilang Raka kalah. Ada yang bilang dia lemah. Bahkan ada yang menganggap dia tidak punya masa depan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Kembali ke malam ini. Raka berdiri di bawah hujan, tepat di depan tempat di mana semua kenangan itu berakhir. Di dalam gedung, Dina tersenyum bahagia bersama pria yang dulu ia pilih. Sementara di luar, Raka hanya berdiri dengan keranjang kerupuk di pundaknya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Dulu, Raka pergi dengan tangan kosong. Sekarang, dia kembali dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun di sini. Suara mobil yang tadi terdengar kini semakin dekat. Beberapa mobil mewah mulai masuk ke area parkir khusus tamu penting. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Satpam yang tadi mengusir Raka pun menoleh ke arah mobil-mobil itu. Suasana perlahan berubah. Raka masih diam di tempatnya. Matanya sedikit menyipit, melihat ke arah mobil pertama yang berhenti tepat di depan pintu utama. Pintu mobil itu terbuka. Seseorang keluar dengan jas rapi. Dan saat orang itu melihat ke arah gerbang, tatapannya langsung tertuju pada Raka. Ekspresinya berubah. Seolah dia mengenali siapa pria yang berdiri di bawah hujan itu. Hujan mulai sedikit mereda, tapi suasana di depan gedung justru semakin terasa tegang. Mobil-mobil mewah sudah berjejer rapi. Para tamu penting mulai berdatangan, dan perhatian orang-orang perlahan beralih dari acara ke arah luar.
Pria berjas yang baru turun dari mobil itu berdiri tegak. Wajahnya terlihat serius, matanya langsung mengarah ke satu titik. Ke arah Raka. Beberapa orang yang berdiri di dekat pintu ikut memperhatikan. Siapa ya? Kayaknya orang penting deh. Satpam yang tadi mengusir Raka langsung berubah sikap. Ia berdiri lebih tegap, mencoba terlihat sigap di depan tamu-tamu baru itu. Pria berjas itu melangkah cepat, seolah tidak peduli dengan orang lain di sekitarnya. Langkahnya lurus menuju gerbang. Menuju Raka. Satpam sempat bingung, lalu mencoba menghadang sedikit. Maaf, Pak. Silakan masuk lewat sini. Tapi pria itu tidak menggubris. Tatapannya tetap ke Raka. Semakin dekat. Raka masih berdiri diam. Keranjang kerupuknya masih di pundak, bajunya masih basah oleh hujan. Tidak ada perubahan dari penampilannya. Namun sorot matanya, tenang. Saat pria berjas itu sampai di hadapannya, suasana seakan berhenti sejenak. Orang-orang yang melihat mulai berbisik. Ada apa ini? Kenal ya mereka? Pria berjas itu menundukkan sedikit kepalanya. Sikap yang tidak biasa dilakukan oleh orang dengan penampilan seperti itu. Maaf, Pak, kami terlambat, ucapnya dengan suara hormat. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung terdiam. Satpam yang berdiri di dekat mereka langsung melotot. Pak, gumamnya pelan, tidak percaya. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria itu beberapa detik, lalu berkata dengan santai. Gak apa-apa. Saya juga baru sampai. Nada bicaranya biasa saja. Tidak tinggi, tidak rendah. Tapi cukup membuat orang-orang di sekitar mulai merasa ada yang aneh. Pria berjas itu melanjutkan, semua sudah siap, Pak. Tim sudah menunggu. Penandatanganan bisa dilakukan kapan saja. Beberapa tamu yang mendengar mulai saling pandang. Penandatanganan apa? Siapa sebenarnya orang itu? Raka mengangguk pelan. Nanti saja. Saya masih ada urusan di sini. Pria berjas itu langsung paham. Ia mundur sedikit dan berdiri di samping, seolah menunggu perintah. Sikapnya jelas menunjukkan rasa hormat. Sementara itu, dari dalam gedung, Dina kembali keluar. Kali ini bersama suaminya. Mereka melihat keramaian kecil di depan gerbang. Ada apa sih? Tanya Dina pelan. Suaminya ikut melihat. Saat pandangan Dina sampai ke arah Raka, ekspresinya langsung berubah. Bukan karena mengenali, tapi karena merasa terganggu lagi. Itu orang lagi, katanya kesal. Ia melangkah mendekat, diikuti suaminya. Beberapa tamu memberi jalan. Dina berhenti beberapa langkah dari Raka. Mas, saya sudah bilang tadi. Tolong jangan di sini. Ini acara penting, ucapnya dengan nada tegas. Suaminya ikut menambahkan dengan nada merendahkan. Kalau mau jualan, cari tempat lain. Jangan di sini. Pria berjas yang berdiri di samping Raka langsung menoleh ke arah mereka. Wajahnya terlihat tidak suka. Tapi Raka mengangkat sedikit tangannya, memberi isyarat agar dia diam. Raka lalu menatap Dina. Untuk pertama kalinya sejak tadi, ia berbicara langsung padanya. Saya cuma mau kasih ucapan selamat, ucap Raka pelan. Dina menghela napas, jelas kesal. Gak perlu. Kami gak kenal kamu. Kalimat itu membuat suasana makin hening. Beberapa orang mulai merasa tidak enak, tapi tidak ada yang berani bicara. Raka tersenyum tipis. Senyum yang sulit dimengerti. Di sisi lain, pria berjas itu terlihat menahan diri. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih diam. Tiba-tiba, dari arah mobil, beberapa orang lain turun. Mereka semua berpakaian rapi dan langsung berjalan cepat ke arah Raka. Salah satu dari mereka membawa map tebal. Orang-orang mulai semakin penasaran. Ini sebenarnya siapa sih? Kayaknya bukan orang sembarangan. Dina mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melirik ke suaminya. Suaminya juga terlihat bingung, tapi mencoba tetap tenang. Raka menoleh sedikit ke arah orang-orang yang baru datang itu. Lalu ia menarik napas pelan. Tangannya perlahan mengangkat keranjang kerupuk dari pundaknya dan menurunkannya ke tanah.
Gerakan sederhana. Tapi entah kenapa, semua orang memperhatikan. Seolah, itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah semuanya. Keranjang kerupuk itu kini tergeletak di tanah, basah oleh sisa hujan. Semua mata tertuju pada Raka. Tidak ada lagi yang menganggapnya sekadar penjual kerupuk biasa. Suasana mendadak sunyi. Orang-orang yang tadi tertawa kini mulai diam. Bahkan satpam yang sejak awal meremehkan Raka terlihat kaku, tidak tahu harus bersikap seperti apa. Pria berjas yang sejak tadi berdiri di samping Raka melangkah maju sedikit. Ia membuka map yang dibawanya, lalu berkata dengan suara jelas. Pak Raka, ini dokumen proyek yang harus segera ditandatangani. Nilainya sudah disepakati. Beberapa tamu langsung terkejut. Pak Raka? Dia dipanggil Pak. Nama itu mulai terdengar di antara kerumunan. Dina mengerutkan kening. Ia menatap Raka lebih lama, mencoba mengingat sesuatu. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap map itu sebentar, lalu berkata santai. Nanti saja. Saya belum selesai di sini. Nada bicaranya tetap tenang, seolah semua ini hal biasa. Pria berjas itu mengangguk cepat. Baik, Pak. Sikap hormatnya tidak berubah sedikit pun. Hal itu membuat suasana semakin aneh. Suami Dina mulai merasa tidak nyaman. Ia melangkah maju, mencoba mengambil alih situasi. Maaf, ini acara pribadi. Kalau memang ada urusan bisnis, silakan di luar saja, ucapnya dengan nada sedikit tinggi. Pria berjas itu langsung menoleh, wajahnya berubah serius. Justru urusan ini lebih besar dari sekadar acara ini, Pak, jawabnya tegas. Kalimat itu membuat beberapa tamu mulai berbisik lagi. Dina kini benar-benar merasa ada yang salah. Ia kembali menatap Raka, kali ini lebih dalam. Wajah itu. Suaranya. Cara berdirinya. Seperti tidak asing. Tapi ia masih belum percaya. Raka perlahan mengangkat tangannya ke arah kepala, lalu melepas topi lusuh yang sejak tadi ia pakai. Rambutnya yang rapi mulai terlihat. Wajahnya kini jelas tanpa tertutup bayangan. Semua orang terdiam. Dina membelalak. Tubuhnya sedikit mundur tanpa sadar. Raka, ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Suaminya langsung menoleh. Kamu kenal dia? Dina tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada wajah Raka. Raka menatap Dina dengan tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam yang terlihat. Hanya tatapan yang dalam dan dingin. Iya, jawab Raka singkat. Satu kata itu cukup membuat suasana berubah total. Orang-orang mulai sadar, ini bukan pertemuan biasa. Ini masa lalu yang tiba-tiba muncul di tengah kemewahan. Dina terlihat panik. Tapi, kamu, kok bisa, ucapnya terbata-bata. Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Karena yang ia lihat sekarang sangat jauh berbeda dari Raka yang dulu ia kenal. Dulu sederhana. Sekarang, dikelilingi orang-orang penting yang menghormatinya. Pria berjas di samping Raka kembali bicara, kali ini dengan suara lebih tegas. Perkenalkan, ini Pak Raka. Pemilik utama dari perusahaan yang memenangkan proyek besar minggu ini. Beberapa tamu langsung tersentak. Perusahaan itu? Yang nilainya miliaran itu? Nama perusahaan itu memang sedang ramai dibicarakan. Bahkan banyak pengusaha besar gagal mendapatkannya. Dan kini, pemiliknya berdiri di depan mereka. Dengan baju lusuh. Dengan keranjang kerupuk di tanah. Suami Dina mulai pucat. Ia sadar sesuatu. Perusahaan yang disebut itu adalah proyek yang sedang ia incar mati-matian. Dan ia kalah. Kalah dari seseorang yang baru saja ia hina. Raka melangkah satu langkah mendekat ke arah Dina dan suaminya. Langkahnya pelan, tapi terasa berat. Semua orang diam. Tidak ada yang berani menyela. Raka berhenti tepat di depan mereka. Ia menatap Dina sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke suaminya. Maaf kalau kehadiran saya mengganggu, ucapnya tenang. Tidak ada nada marah. Justru itu yang membuat kata-katanya terasa lebih menekan. Suami Dina tidak bisa menjawab.
Mulutnya seperti terkunci. Dina mulai gemetar. Semua kenangan lama tiba-tiba kembali. Dan satu hal yang paling menyakitkan mulai terasa. Ia sadar siapa yang dulu ia tinggalkan. Dan siapa yang sekarang berdiri di hadapannya. Tapi semuanya belum selesai. Karena Raka belum mengatakan tujuan sebenarnya ia datang ke tempat itu. Dan itu, justru yang paling membuat suasana semakin tegang. Suasana di depan gedung benar-benar berubah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisikan meremehkan. Semua orang kini diam, memperhatikan Raka. Hujan sudah hampir berhenti. Tapi dingin suasana justru semakin terasa. Dina berdiri kaku di hadapan Raka. Wajahnya pucat, matanya tidak lepas dari pria yang dulu pernah ia tinggalkan begitu saja. Sementara suaminya terlihat gelisah. Tangannya mengepal pelan, mencoba menahan rasa malu yang mulai terasa di depan para tamu. Raka menarik napas sebentar. Lalu ia menatap Dina dengan tenang. "Saya datang ke sini, cuma mau bilang selamat," ucapnya pelan. Sederhana. Tidak ada nada sindiran. Tapi entah kenapa, kalimat itu terasa sangat berat. Dina menelan ludah. "Raka, aku gak tahu kalau itu kamu." Raka tersenyum tipis. "Memang gak perlu tahu." Jawaban itu langsung membuat Dina terdiam. Tidak ada marah. Tidak ada menyalahkan. Tapi justru itu yang membuat hatinya semakin terasa tertekan. Raka melanjutkan, "Dulu kamu bilang, hidup itu butuh kepastian." Dina langsung menunduk. Ia ingat kalimat itu. Kalimat yang dulu ia ucapkan tanpa ragu. Raka sedikit mengangguk, seolah mengiyakan ucapannya sendiri. "Sekarang kamu sudah dapat, kan?" Suasana semakin sunyi. Beberapa tamu mulai merasa tidak enak. Tapi tidak ada yang berani pergi. Semua seperti ingin tahu bagaimana ini akan berakhir. Suami Dina mencoba bicara. "Lihat, saya tidak tahu apa hubungan kalian dulu. Tapi ini bukan tempat untuk." Raka langsung memotong dengan tenang, "Saya tidak sedang memperpanjang apa-apa, Pak." Nada suaranya tetap santai, tapi tegas. "Justru saya datang untuk menutupnya." Kalimat itu membuat semua orang terdiam lagi. Dina mengangkat wajahnya perlahan. "Apa maksud kamu?" Raka menatapnya sebentar. Lalu berkata dengan pelan, biar gak ada lagi yang tersisa. Tidak ada emosi berlebihan. Tapi kata-katanya jelas. Raka tidak datang untuk balas dendam. Ia datang untuk selesai. Namun justru itu yang membuat Dina semakin terpukul. Karena ia sadar. Raka sudah benar-benar pergi dari hatinya. Tanpa sisa. Tanpa menoleh lagi. Tiba-tiba pria berjas di samping Raka maju sedikit, lalu berkata, "Pak, maaf mengingatkan. Proyek ini harus segera diputuskan malam ini." Pihak lain juga menunggu kepastian. Suami Dina langsung tersentak. Pihak lain, gumamnya pelan. Ia mulai merasa tidak nyaman. Karena ia tahu, perusahaannya termasuk salah satu yang menunggu keputusan itu. Raka mengangguk pelan. "Iya, saya ingat." Ia lalu menoleh ke arah suami Dina. Tatapannya tenang, tapi dalam. "Perusahaan Anda juga ikut, ya?" Pertanyaan itu membuat suami Dina langsung kaku. "Iya," jawabnya pelan. Raka mengangguk lagi. "Bagus. Berarti Anda tahu prosesnya seperti apa." Nada bicaranya tidak tinggi. Tapi cukup membuat keringat dingin mulai terasa. Dina menoleh ke suaminya dengan wajah cemas. "Ada apa ini?" Suaminya tidak menjawab. Karena ia tahu, posisi mereka sekarang tidak menguntungkan. Raka kemudian sedikit menunduk, mengambil keranjang kerupuk yang tadi ia letakkan di tanah. Ia memegangnya sebentar, lalu menyerahkannya ke salah satu stafnya. "Ini titip," katanya santai. Staf itu langsung menerima dengan hormat. Adegan itu membuat beberapa orang kembali saling pandang. Sederhana, tapi aneh. Seorang miliarder membawa kerupuk, lalu menyerahkannya seperti barang biasa. Raka kembali menatap Dina. "Kamu dulu pernah bilang, kamu gak mau hidup susah," ucapnya pelan.
Dina tidak berani menjawab. Raka melanjutkan, semoga pilihan kamu benar. Kalimat itu terdengar seperti doa. Tapi terasa seperti kenyataan yang sulit dihindari. Dina mulai merasa sesak. Bukan karena dimarahi. Tapi karena tidak dimarahi sama sekali. Itu jauh lebih menyakitkan. Di sisi lain, pria berjas itu kembali membuka map dan bersiap. Beberapa staf lain juga mulai bergerak. Suasana berubah dari emosional menjadi sesuatu yang lebih serius. Lebih besar. Lebih menentukan. Dan semua orang mulai sadar. Yang akan terjadi setelah ini bukan hanya soal masa lalu. Tapi juga masa depan yang bisa runtuh dalam sekejap. Udara malam terasa semakin berat. Semua mata kini tertuju pada Raka dan pria berjas yang membawa map tebal itu. Tidak ada lagi yang berani meremehkan. Pria berjas membuka dokumen, lalu berbicara dengan suara jelas, "Pak Raka, keputusan akhir ada di tangan Anda. Perusahaan mana yang akan kita pilih untuk proyek ini?" Beberapa tamu langsung menahan napas. Suami Dina menatap penuh harap, sekaligus takut. Raka menerima map itu. Ia membukanya pelan, membaca beberapa halaman tanpa terburu-buru. Wajahnya tetap tenang, tidak menunjukkan apapun. Dina berdiri di samping suaminya. Tangannya gemetar. Ia mulai sadar, malam ini bukan hanya tentang masa lalunya, tapi tentang hidupnya ke depan. Raka menutup map itu. Lalu ia menatap langsung ke arah suami Dina. "Perusahaan Anda cukup bagus," ucapnya pelan. Wajah suami Dina sedikit berbinar. Harapan muncul. "Tapi," lanjut Raka. Satu kata itu langsung membuat suasana kembali tegang. Dalam bisnis, bukan cuma soal angka, tapi juga soal sikap. Kalimat itu membuat suami Dina langsung terdiam. Raka melanjutkan dengan tenang, "Saya lebih memilih bekerja sama dengan orang yang menghargai siapapun tanpa melihat penampilan. Tidak ada bentakan. Tidak ada hinaan." Tapi kata-kata itu terasa sangat tajam. Raka lalu menyerahkan map itu kembali ke stafnya. "Pilih perusahaan lain," katanya singkat. Keputusan itu langsung seperti petir di siang bolong. Suami Dina terdiam. Wajahnya pucat. Ia tahu, ini bukan sekadar kehilangan proyek. Ini kehilangan kesempatan besar yang mungkin tidak akan datang lagi. Dina menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Raka, tolong," ucapnya pelan. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak lagi tinggi. Tidak lagi dingin. Tapi Raka hanya menatapnya sebentar. "Semua pilihan ada akibatnya," jawabnya tenang. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan. Dina menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, apa yang dulu ia pilih demi dunia, kini justru menjadi sebab runtuhnya semuanya. Raka tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik. Langkahnya pelan, tapi pasti. Para stafnya langsung mengikuti di belakang. Mobil-mobil mewah yang tadi datang kini seolah menunggu kepergiannya. Sebelum masuk ke mobil, Raka berhenti sebentar. Ia menoleh ke arah gedung, tempat semua kenangan itu pernah hidup. Lalu ia berkata pelan, yang tulus, sering dianggap biasa. Sampai akhirnya hilang. Tidak ada yang menjawab. Semua hanya diam. Raka masuk ke mobil. Pintu tertutup. Dan dalam beberapa detik, mobil itu perlahan pergi meninggalkan tempat itu. Meninggalkan masa lalu. Meninggalkan orang-orang yang baru sadar siapa yang sebenarnya mereka hadapi. Dina terduduk lemas. Gaun putihnya yang indah kini tidak berarti apa-apa. Suaminya berdiri kaku. Tidak tahu harus berkata apa. Semua tamu mulai berbisik. Bukan lagi meremehkan, tapi membicarakan kenyataan yang baru saja terjadi. Malam yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, berubah menjadi awal penyesalan. Kisah ini mengingatkan kita. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya. Dan jangan pernah meninggalkan orang yang tulus, hanya karena dunia yang terlihat lebih indah. Karena di balik semua itu, Allah selalu melihat. Dan saat waktu berbalik, tidak ada yang bisa kita ubah.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar, tekan like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.